Dalam segala perkara ku percaya janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Dalam segala perkara ku percaya janji-Mu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kami percaya Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang bisa berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa jika pada saat ini kami boleh bersekutu kembali untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan boleh pimpin pertemuan ini dan semua yang akan hamba sampaikan biarlah itu hanya mencerminkan isi hati-Mu saja. Kami siap untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pasti mayoritas sudah pernah naik pesawat terbang. Ketika kita naik pesawat terbang, biasanya sebelum pesawat itu take off, pramugari akan memperagakan serangkaian kegiatan gitulah ya. Yang di dalamnya misalnya menggambarkan bagaimana Anda menggunakan sabuk pengaman. Kemudian yang paling penting yang selalu saya perhatikan adalah pasti ada adegan di mana pramugari menjelaskan jika tekanan udara di dalam pesawat berkurang, maka masker oksigen akan turun dari atas bagian atas gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah pramugari biasanya akan berkata dan pasti akan berkata seperti itu. Pakai dulu sabuk pengaman, masker Anda. Jika Anda membawa anak, pastikan Anda memakai masker oksigen Anda dengan benar sebelum Anda memakaikan masker oksigen ke anak Anda. Bagi kebanyakan orang, kadang-kadang mereka bertanya-tanya, kenapa sih enggak dipakaikan ke anaknya dulu? Kan itu menolong anak kecilnya dulu baru dia pakai gitu ya. Saya pada awalnya juga sempat punya pemikiran seperti itu. Tetapi seiring dengan jalannya waktu tidak terlalu lama saya sadar bahwa kalau sang ayah atau sang ibu tidak menolong dirinya sendiri memakai masker oksigen, bisa-bisa dia juga tidak keburu untuk memasangkan masker oksigen untuk anaknya. Jadi dia harus cepat-cepat memakai masker oksigen untuk menolong dirinya sendiri. Kemudian baru dia pakaikan ke anaknya yang masih kecil. Jadi kalau dibalik dia pakaikan dulu ke anaknya yang kecil, bisa-bisa dianya bermasalah karena oksigen menipis. Seperti itu. Artinya kalau ini kita tarik ke dalam kehidupan orang Kristen, kita sebagai orang Kristen yang benar, yang seharusnya bertumbuh dan terus mengalami perubahan karakter, kita harus memastikan dulu bahwa pertumbuhan atau perubahan karakter kita terjadi dulu sebelum kita bisa mengubahkan orang lain. Jadi kalau kita mengambil ilustrasi peragaan keselamatan, prosedur keselamatan begitu di pesawat sama. Jadi kita dulu yang harus berubah sebelum kita bisa mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini yang menarik adalah yang tadi saya pernah katakan sekilas bahwa orang Kristen yang benar haruslah terus bertumbuh dan mengalami perubahan karakter setiap hari. Dan terus-menerus agar dapat mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, barulah ia mampu mengalirkan juga pikiran dan perasaan Kristus. Memperkatakan hal ini mudah sekali. Tetapi bagaimana sebenarnya seseorang bisa benar-benar bertumbuh dan mengalami perubahan karakter setiap hari dan terus-menerus. Hal ini tentunya bukan sesuatu hal yang mudah. Bahkan bisa dianggap sulit dan cenderung mustahil bagi kebanyakan orang. Walaupun sebenarnya kalau dia mau berusaha tidak mustahil. Tetapi mungkin di benaknya
merasa itu mustahil gitu. Kalau saya harus terus menerus mengalirkan pikiran dan perasaan Yesus. Nah, memperkatakan demikian berarti juga kita mengharapkan orang Kristen di seluruh aspek kehidupannya memperagakan keinginan Yesus. Dalam hal ini barulah seseorang bisa tampil sebagai saksi Kristus. Inilah kehidupan Kristen yang wajar, yang normal, yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Dan ini juga yang harus menjadi tujuan pelayanan. Ya tadi harus terus menerus berubah, ya karakternya itu dilakukan setiap hari. Nah, jika sudah sampai pada tahap ini, barulah seseorang dapat melayani Tuhan dengan benar, dengan motif-motif yang murni. Sebab jika hal ini belum tercapai, bisa saja seseorang merasa sudah melayani, tetapi motifnya belum murni. Nah, untuk itu marilah kita lihat dulu apa itu ibadah yang sesungguhnya bagi orang Kristen. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan di sini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau kita membaca ayat tersebut di atas seakan-akan tersirat dari kata-katanya ya. Karena ada kata-kata pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi seakan-akan tersirat bahwa kita harus rajin beribadah ke gereja. Apakah benar yang dimaksud ibadah itu hanya ke gereja? Kalau kita membaca secara tekstual, kesannya kan seperti bahwa ibadah itu ke gereja gitu ya. Nah, sesungguhnya ibadah itu adalah penggunaan potensi kehidupan kita dalam hal ini untuk kepentingan Tuhan yang ditujukan atau dirasakan oleh manusia di sekitarnya. Sekali lagi, ibadah itu adalah penggunaan potensi seluruh kehidupan kita untuk kepentingan Tuhan yang ditujukan atau untuk dirasakan oleh manusia di sekitar kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak menggunakan seluruh potensi kehidupan kita untuk kepentingan Tuhan, ya, yang kita tujukan untuk kehidupan manusia dan juga harus bisa dirasakan oleh manusia di sekitar kita, maka sesungguhnya kita belum beribadah. Jadi ibadah itu benar-benar menggunakan seluruh potensi kita. Bisa fisik kita, waktu kita, bahkan bisa materi kita. Untuk kepentingan Tuhan, yang mana itu ditujukan dan harus bisa dirasakan oleh manusia di sekitarnya. Disitulah baru kita benar-benar beribadah. Maka dari itu, ibadah itu bukan hanya ketika saat kita mengikuti kebaktian di gereja. Kebaktian di gereja itu penting. Tetapi wilayah ibadah kita sesungguhnya adalah di seluruh tempat di mana kita berada. Bukan hanya sekedar di gereja. Jadi di seluruh tempat di mana kita berada. Jadi rumah ibadah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya itu di mana? Bukan hanya di gereja. Di gereja adalah tempat kita mendengarkan firman Tuhan. Tempat kita untuk siap ditegur. Tetapi begitu kita melakukan ibadah yang sesungguhnya di semua tempat. Tidak hanya di gereja. Misalnya di mana? Ya di rumah kita. Kalau kita punya toko, di toko kita. Kalau kita bekerja di kantor kita. Kalau kita punya pabrik atau bekerja di pabrik. Atau kita punya bisnis lain ya di tempat bisnis kita. Kalau kita anak-anak masih sekolah, ya di sekolah kita. Kalau mahasiswa, di kampus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, ketika kita sedang bekerja, baik itu di kantor, di pabrik, di warung, di toko, di sekolah, atau di kampus, kita harus sedang merasa beribadah kepada Allah. Nah,
Begitu juga pada waktu kita pulang ke rumah, begitu kita selesai melakukan semua aktivitas itu, setelah kita selesai mencari nafkah atau belajar gitu ya, kita pulang ke rumah, kita juga tidak berhenti beribadah. Karena di rumah juga kita beribadah dengan mengurusi dan memperhatikan keluarga. Nah, disinilah konsep ibadah orang Kristen yang sesungguhnya. Nah, di dalam Ibrani 10:25 tadi, kata pertemuan ibadah. Tadi kan ada kata-kata pertemuan ibadah. Dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani, itu adalah episinagogen. Episinagogen. Yang lebih tepat jika diterjemahkan menjadi pertemuan bersama di satu lokasi. Atau pertemuan saja. Atau pertemuan kelompok Kristen. Nah, jadi di sini kata pertemuan ibadah itu tidak membatasi bahwa ibadah itu hanya di dalam gereja. Ibadah bukanlah sekedar penyelenggaraan liturgi, melainkan seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kembali lagi. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Mari kita buka Matius 25 ayat 34 sampai 36. Nah, di sini di ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan bagi orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan baik bagi Tuhan sendiri. Jadi kalau kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan, sesungguhnya itu juga perbuatan baik yang kita lakukan bagi Tuhan kita sendiri. Nah, pelayanan yang benar dan nyata juga adalah perjalanan hidup kita setiap hari. Di mana di tempat kita menyelenggarakan hidup kita. Tadi di kantor, di sekolah, di pabrik, di toko, atau di tempat bisnis kita. Di sanalah pelayanan kita yang sesungguhnya. Yang pasti jauh lebih berdampak ketimbang kita cuman ke gereja seminggu sekali, itu pun paling lama 1-2 jam. Kalau kita beribadah di setiap tempat di mana kita berada, tentu dengan memperagakan kehidupan yang disukai oleh Tuhan kita, maka di situ pastilah jauh lebih berdampak. Orang Kristen berkiprah di gereja itu baik, melayani di gereja itu baik, tapi justru pelayanan orang Kristen yang sesungguhnya itu ada di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di gereja. Jadi sekali lagi, berkiprah di gereja, melayani di gereja, menjadi pendeta di gereja baik. Tetapi tujuan pelayanan orang Kristen itu, baik orang biasa maupun pendeta, justru ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang aktif dalam kegiatan pelayanan gereja. Ya, macam-macam lah, menjadi singer, menjadi worship leader, menjadi pemain musik, bahkan menjadi pemberita Injil, pendeta. Tapi tidak sedikit kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak mencerminkan dan tidak menjadi saksi bagi Kristus. Mereka rajin ke gereja, bahkan kadang-kadang hampir setiap hari ada, khususnya kalau yang bersangkutan adalah hamba Tuhan, pendeta. Pasti setiap hari dia ada di gereja. Atau orang-orang yang jadi full timer, pasti setiap hari dia ada di gereja. Tetapi dalam kehidupan setiap harinya, tidak sedikit mereka yang tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki Kristus. Bahkan kadang mereka tidak bedanya dengan orang dunia. Atau yang paling miris adalah mereka bahkan lebih buruk dari orang dunia. Bahkan dari orang yang tidak beragama sekalipun. Nah, kalau ini terjadi, maka sebenarnya perubahan karakter belum terjadi atas dirinya, meski dirinya
setiap hari ada di gereja. Dan mereka pada dasarnya sebenarnya belum melayani Tuhan. Karena perubahan karakternya itu belum terjadi, belum terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, maka dari itu pentingnya kesaksian melalui karakter kita. Khususnya perubahan karakter yang kita usahakan hari demi hari terus menerus. Nah, seorang Kristen yang diubahkan karakternya itu tidak tercermin dari fasinya dia berkata shalom, haleluya. Bukan itu. Jadi jangan sampai tertipu gitu ya. Kalau Anda melihat orang Kristen fasih berkata-kata atau mengucapkan shalom atau haleluya gitu ya. Terus Anda menganggap wah ini orang sudah diubahkan karakternya. Saya bukan mengatakan salah mengatakan shalom atau haleluya. Itu adalah memang sebuah ucapan gitu ya. Tetapi tidak sedikit saya melihat orang yang justru memposisikan kata-kata ini baik shalom atau haleluya itu hanya untuk memperlihatkan seakan-akan dia ini orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang suci gitu ya. Padahal tidak demikian. Beda kalau dia selain fasih berkata-kata shalom dan haleluya gitu ya. Tapi dia juga karakternya sudah diubahkan. Nah itu lain persoalan. Tetapi yang saya sering lihat tidak sedikit orang yang fasih mengucapkan kata-kata shalom dan haleluya, justru karakternya belum diubahkan gitu. Oke? Bahkan ada juga orang-orang yang menggunakan atribut-atribut kekristenan seperti kalung salib yang besar gitu ya, cincin berbentuk salib, bahkan cincinnya itu dari berlian gitu misalnya ya. Tetapi karakter mereka belum diubahkan. Saya tidak berkata menggunakan kalung salib yang besar atau cincin berbentuk salib dari berlian itu salah, bukan. Nah, tetapi janganlah menggunakan atribut-atribut itu hanya untuk seperti kamuflase yang seakan-akan mau menunjukkan orang nih saya orang Kristen nih yang sudah benar-benar hidup baru. Jadi tidak ada gunanya kalau kita pakai atribut-atribut kekristenan itu tetapi kalau karakter kita tidak berubah. Nah, lebih lanjut. Jika seorang Kristen tidak berbelas kasihan terhadap sesamanya, sering berlaku kejam dan bahkan sewenang-wenang, egois, mau menang sendiri, tidak pernah mau mengalah, angkuh, arogan, tidak mau mengerti orang lain, memandang rendah orang lain, dan sebagainya. Maka itu pada hakikatnya karakter mereka masihlah karakter manusia yang berdosa. Yang karakternya belum diubahkan. Nah, orang-orang yang paling banyak menjadi korban atau paling merasakan akibat dari cacat karakter seperti ini, tadi memandang rendah orang, egois, mau menang sendiri, kejam, menindas orang itu ya. Yang paling banyak merasakan orang-orang seperti ini yang karakternya belum terubahkan adalah orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi kalau kita mau tanya seseorang itu apakah dia sudah berubah, ya, jangan tanya kepada pendetanya yang di gereja, jangan tanya kepada temannya yang di gereja, tanyalah kepada pasangan hidupnya, tanyalah kepada anak-anaknya, tanyalah kepada pembantunya, tanyalah kepada supirnya atau rekan di kantor yang sehari dia ketemu 8 jam. Kalau work from office ya, sekarang kan lagi work from home gitu ya. Nah tapi kalau orang yang cuma ketemu di gereja seminggu sekali, maksimum juga 2 jam gitu seminggu, yang gak bisa menilai apakah seseorang sudah berubah atau belum. Nah atau teman-teman pergaulan dia yang erat, yang dimana dia sering bertemu. Orang-orang ini bisa memberikan penilaian yang benar, apakah
orang ini sudah berubah atau belum. Oke? Nah, seseorang yang mengerti pelayanan yang sesungguhnya, dia akan menjadi wakil-wakil Kristus dimanapun dia berada. Mau di rumah, mau di kantor, mau di sekolah, mau di kampus, dia akan menjadi wakil-wakil Kristus dimanapun dia berada. Hidupnya membawa keharuman bagi sesamanya. Sekalipun ia bukan pendeta atau pekerja gereja penuh waktu, tetapi pelayanannya kepada Tuhan sepenuh waktu. Dia bukan full timer di gereja, tapi dia melayani dengan segenap hidupnya, full heart. Maka suka ada istilahnya, saya bukan full timer tapi full heart. Ya mudah-mudahan demikian gitu ya. Nah, orang Kristen yang benar, seluruh detak jantung, detaknya nadi, denyut nadi, tarikan nafasnya adalah irama pelayanan yang tak pernah berhenti. Tidak pernah ia berhenti melayani Tuhan dan tidak pernah ia berhenti bertugas. Oleh sebab itu, agar pelayanan dapat terselenggara dengan baik, maka orang percaya itu harus memperlengkapi dirinya dengan sarana-sarana utama, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perubahan karakter harus terus digumuli dengan serius sampai kita dapat mengenakan pribadi Kristus. Sekali lagi, memperkatakan ini mudah sekali, tapi mempraktekannya itu sulit sekali. Bahkan seperti yang saya katakan tadi di awal, bagi sebagian orang terkesan mustahil. Kenapa? Karena pertumbuhan dan perubahan karakter ini bukanlah sebuah proses yang ajaib. Bukan sebuah proses yang ajaib yang terjadi secara instan dan mistis dalam waktu semalam setelah didoakan oleh hamba Tuhan di dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dulu saya sering dengar begini, oh suami saya atau istri saya berubah lu sekarang setelah dia saya ajak ke sebuah KKR, misalnya di Senayan. Dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan, ditumpangi tangan lalu dia jatuh. Begitu dia pulang ke rumah, dia berubah loh. Dulu saya mungkin masih menyambut hal seperti ini dengan ucapan amin, puji Tuhan gitu ya. Tapi setelah saya makin mengerti kebenaran, maka perubahan itu saya yakini tidak bisa terjadi instan dalam satu malam. Dengan hanya didoakan, ditumpangi tangan, bahkan sampai jatuh gitu ya. Terus dia berubah. Mungkin berubah malam itu ketika dia pulang ke rumah. Mungkin dia masih mempertahankan perubahannya itu kebesokan harinya. Mungkin masih bertahan selama seminggu. Tapi setelah itu mungkin dia pelan-pelan kembali ke habitat asalnya. Artinya, perubahan itu tidak terjadi semalam. Mungkin dampaknya bisa bertahan beberapa hari, tapi tidak seterusnya. Begitu juga ketika orang dibaptis gitu ya. Dia masuk ke dalam kolam baptisan, dia keluar seakan-akan dia merasa seperti orang ciptaan baru gitu. Yang dulunya sering minum minuman keras gitu ya. Begitu pulang ke rumah gitu ya. Dia tidak lagi sentuh minum minuman keras. Mungkin hari itu dia bertahan. Hari kedua dia masih bisa bertahan untuk tidak menyentuh minum minuman keras. Tetapi mungkin setelah hari keempat, kelima dia tengguk lagi minuman keras itu. Begitu juga orang yang hobi misalnya berjudi misalnya. Ketika dia dibaptis dia berjanji untuk tidak berjudi lagi. Mungkin di hari itu dia tidak berjudi, besok dia tidak berjudi, hari ketiga dia tidak berjudi. Tetapi mungkin di hari ke-8 dia tergoda lagi, dia main judi lagi. Artinya betul kan? Perubahan karakter seorang tidak bisa terjadi secara instan. Tidak bisa terjadi dalam satu malam. Itu adalah suatu pergumulan ya yang harus dilakukan hari demi hari. Tidak boleh ada waktu di mana dia
berhenti gitu. Ya terus dia harus upayakan. Pak kalau gitu apa gunanya dong didoain? Kan katanya Roh Kudus bekerja di atas kita. Betul, Roh Kudus akan membimbing kita. Tetapi apakah kita mau meresponi bimbingan Roh Kudus? Kadang-kadang Roh Kudus itu benar mau membimbing kita. Kita pelan-pelan dibimbing tapi di awalnya kita nurut gitu ya. Apalagi kalau baru pulang dari KKR atau baru dibaptis. Tapi setelah itu bimbingannya itu ya kita kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak gitu. Nah disinilah orang yang tidak mau terus-menerus mematikan keinginan daging dia. Jadi ini yang saya katakan bagi sebagian orang, hal ini terdengar sepertinya mustahil. Nah banyak orang Kristen yang menggunakan ayat yang bunyinya kira-kira tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah ini menarik ayat ini. Biasanya orang menggunakan ayat ini untuk hal-hal yang berbau duniawi. Misalnya dia mau mobil baru. Dia mau rumah baru. Dia imani seakan-akan tak ada yang mustahil bagi dia. Meskipun dia sedang kesulitan, meskipun dia ekonominya sedang tidak baik. Tapi kalau dia berdoa terus misalnya, tak ada yang mustahil gitu. Nah masalahnya kenapa ayat ini tidak dia pakai untuk terus-menerus mengubah karakternya. Justru itulah sebenarnya ayat itu kalau mau dipakai dan berdampak adalah Anda pakai dong ayat itu untuk terus-menerus mengubah karakter Anda. Kan Anda yakin bahwa tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya yakinilah bahwa kalau Anda mau, Anda bisa untuk terus-menerus mengubah karakter Anda. Nah itulah yang Anda harus gumuli terus-menerus. Ya kan? Dengan demikian barulah terjadi yang namanya pertumbuhan dan perubahan karakter Anda. Kalau Anda serius menggumuli itu setiap hari dan terus-menerus. Nah kembali lagi. Nah di sini sayangnya banyak kita lihat orang-orang Kristen ya yang tersandung oleh karena karakter buruknya. Sehingga hal ini akan menghambat orang lain yang kebetulan belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi percaya. Karena dia melihat banyak orang Kristen yang karakternya kok buruk-buruk gitu. Kok lebih jelek dari orang dunia. Kok gitu buat apa dong saya kenal Tuhan Yesus? Ya orang Kristen yang saya kenal begitu kok buruk gitu ya. Nah pada satu ketika ada seorang filsuf India. Dulu kebanyakan orang menyebutnya Mahatma Gandhi. Tetapi setelah saya selidiki ternyata yang mengatakan ini bukan Mahatma Gandhi. Yang mengatakan ini seorang filsuf India namanya Baradada. Baradada mengatakan kalau dalam bahasa Inggris begini. Jesus is ideal and wonderful, but you, Christian, you are not like him. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira Yesus itu ideal. Yesus itu luar biasa. Tetapi kalian orang-orang Kristen tidak seperti dia. Harusnya ucapan filsuf India ini memecut kita dong. Bahwa ternyata orang dunia memandang orang Kristen itu yang seharusnya seperti Yesus gitu ya. Tetapi tidak seperti Yesus. Atau dengan kata lain singkatnya ini kan sesuatu sindiran yang memalukan. Dari orang dunia, dari orang yang non-Kristen. Nah ini yang dikatakan oleh seorang filsuf India. Nah inilah yang terjadi di masyarakat. Tidak sedikit orang Kristen yang tadi saya katakan yang kelakuannya justru lebih buruk dari mereka yang non-Kristen. Coba kita lihat. Ada orang-orang Kristen bahkan pendeta sekalipun masuk penjara karena tindakan kriminal. Sehingga ini menjadi nilai minus yang membuat orang menutup mata terhadap keindahan dan kebenaran Injil. Yang seharusnya diperagakan di dalam kehidupan orang-orang Kristen ini kan. Tapi dia masuk penjara. Bagaimana dia bisa memperagakan keindahan dan kebenaran Injil? Jadi kalau melihat fakta seperti ini, orang kan bisa berpikir kan, buat apa saya jadi orang Kristen?
kalau kelakuan orang-orang Kristen lebih buruk dari orang-orang dunia. Nah, inilah kesaksian kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sebenarnya buku yang terbuka yang dilihat oleh semua orang. Ada satu contoh lagi. Ini yang membuat miris juga. Suatu ketika ada seorang pemuda muslim dari Syria. Dia pemilik toko emas di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Suatu ketika di sore hari menjelang tokonya mau tutup, masuklah seorang ibu dengan 2 anaknya yang masih kecil. Kemudian pemuda muslim ini yang pemilik toko itu menyapa ibu ini yang orang Amerika asli dengan 2 anak kecilnya. Ibu, apa yang saya bisa bantu? Toko kami sudah mau tutup. Kira-kira begitu. Ibu ini berkata, saya bawa sebuah kalung emas. Saya mau jual karena saya butuh uang. Kemudian si pemuda ini mengambil kalungnya ini, dia lihat gitu ya. Sepertinya kalungnya bagus gitu. Kemudian dia tanya ibu itu, kenapa kalung yang bagus seperti ini ibu mau jual? Begini kata ibu itu, kalung ini sih hadiah dari ibu saya ketika dia masih hidup. Tetapi sekarang ini kami sedang kesulitan biaya hidup. Maka dari itu saya mau menjual kalung ini untuk kebutuhan hidup kami selama beberapa minggu. Kemudian si pemuda ini tanpa pikir panjang. Dia rogoh kantungnya, dia kasih sejumlah uang yang cukup yang kira-kira senilai dari harga kalung itu gitu ya. Si ibu ini berpikir si pemuda ini mau membeli kalung yang dia tawarkan. Tapi tahukah Anda, ternyata pemuda itu setelah memberikan uangnya, dia kembalikan juga kalung emas itu kepada si ibu. Dia bilang, ibu ini kan hadiah dari ibu Anda gitu ya. Simpanlah ini ya. Si ibu itu menolak, dia tetap mengembalikan kalungnya karena dia merasa tidak layak menerima uang, tapi kalungnya dikembalikan. Tapi si pemuda ini ngotot gitu, tidak ibu harus terima kalung ini, ya silakan pakai saja uangnya. Tapi kalau ibu benar-benar nanti mau menjual lagi, kalau ibu masih kekurangan uang, kembali lagi lah ke toko saya untuk saya beli. Si ibu ini nangisnya luar biasa. Dia peluk pemuda muslim ini. Nah, inilah contoh orang yang walaupun dia non-Kristen tetapi memperagakan suatu kehidupan ya yang sebenarnya Injil sudah katakan. Yaitu menolong orang yang dalam kesusahan. Nah, padahal kebanyakan orang kalau ketemu orang yang sedang kesulitan mau menjual barangnya, ditawar habis-habisan. Seperti ditekan gitu. Karena dia tahu orang ini lagi butuh uang. Tapi pemuda ini justru memberikan uang yang sesuai harga kalungnya tanpa dia mengambil kalungnya. Nah, coba kalau contoh seperti ini dilakukan oleh kita orang-orang Kristen, inilah baru sebuah ibadah. Di mana? Di tempat kerja kita, di toko kita. Nah, ini si pemuda ini malah sepertinya dia lebih mengenal, mengerti konsep ibadah yang sesungguhnya. Meskipun dia non-Kristen. Ini kan miris. Miris sekali saya dengar nonton videonya, terharu juga saya. Nah, kembali lagi, kehidupan yang memperagakan pribadi Kristus bukanlah hasil sebuah pendidikan beberapa bulan atau beberapa tahun. Tetapi itu adalah hasil sebuah proses panjang yang serius ketika seseorang serius mematikan kedagingannya. Supaya apa? Supaya Yesuslah yang hidup dan berkuasa di dalam dirinya. Ini bukan proses mudah, sekali lagi tadi saya sudah katakan bahkan bagi sebagian orang dianggap mustahil. Tetapi hanya kematianlah terhadap diri sendiri yang membuat Yesus dapat hidup di dalam kita. Nah, gereja haruslah membawa jemaat ke level ini. Sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka dapat mengubahkan masyarakat di sekitarnya. Kalau ini tidak terjadi, jangan berharap orang-orang Kristen bisa mengubahkan masyarakat di sekitarnya. Nah, dari kehidupan orang percaya seperti inilah, maka lingkungannya akan mengakui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang benar. Dan
itu bisa berdampak bagi lingkungannya. Jadi orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa Yesus mereka adalah Allah dan Juru Selamat dunia adalah orang yang bisa memperagakan kehidupan Yesus di kehidupannya sehari-hari. Melalui kehidupannya yang unggul khususnya di dalam moral sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kehidupan orang percaya sesungguhnya adalah seharusnya kehidupan yang dapat memengaruhi dunia. Hal ini jelas dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang mengisahkan mengenai garam dunia dan terang dunia, dikatakan di sini bahwa kamu adalah terang dunia. Maaf, maksud saya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini dulu ya, kita lihat ya. Di dalam ayat ini kata garam, teks aslinya adalah halas. Yang berarti penyedap makanan dan juga pada waktu itu digunakan sebagai pupuk. Nah, garam memberikan gambaran kekuatan yang dapat memberikan pengaruh selama garam itu tidak menjadi tawar. Tapi ketika garam itu menjadi tawar, maka garam itu kehilangan fungsinya. Garam itu bukan sesuatu benda pajangan. Ia harus berfungsi memberikan rasa. Demikian pula kehidupan anak-anak Tuhan yang harus bisa berfungsi ketika memenuhi kualifikasi tertentu. Jadi setiap orang percaya dianalogikan seperti garam. Maka hal yang harus ditekankan ketika dia harus berfungsi seperti garam adalah dia juga harus punya fungsi pengaruh terhadap lingkungan di mana dia berada. Garam itu harus memengaruhi, bukan terpengaruhi. Garam yang terpengaruhi atau yang tercemar menjadi tawar tidak dapat lagi memengaruhi atau mengubahkan rasa. Dalam konteks ini orang percaya yang tercemar, yang tidak berubah karakternya, maka ia tidak bisa berdampak apalagi mengubahkan masyarakat sekitarnya. Maka dia harus berubah dulu. Baru dia bisa mengubahkan masyarakat sekitarnya. Kalau dia tidak berubah, tak lain seperti garam yang tawar, yang sudah tercemar. Maka orang-orang seperti ini tidak ada gunanya kalau menurut ayat ini. Kemudian di sini di ayat berikutnya yaitu di ayat 14 dikatakan. Masih di Matius 5 di ayat 14. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi orang-orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Alkitab sesungguhnya menyebutkan bahwa terang yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ya kan, kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 8 ayat 12, di situ jelas bahwa terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya orang percaya itu tidak memiliki terang, tetapi memancarkan terang dari Tuhan melalui kehidupannya. Karena dia tidak punya terang, dia hanya memancarkan terang dari Tuhan Yesus melalui kehidupannya. Ini seperti halnya bulan yang juga tidak punya terang, tapi dia memancarkan terang dari matahari sehingga bisa memancarkan sinar di kegelapan. Jadi inilah sebenarnya fungsi orang Kristen, memancarkan terang dari Tuhan Yesus sehingga dia bisa bercahaya di tengah kegelapan.
Nah, tetapi sayangnya terang di sini sering secara dangkal disalah mengerti. Banyak orang Kristen merasa sudah puas kalau dia sudah melakukan firman Tuhan melalui satu atau dua perbuatan baik. Dan orang diharapkan mengakui dia bahwa dia adalah orang Kristen yang baik. Padahal kalau kita lihat di teks Matius 5 ayat 16 tadi, kata perbuatan itu ditulis dalam bentuk jamak, yaitu erga, yaitu bentuk jamak dari ergon. Yang berarti menunjukkan perbuatan atau pekerjaan manusia yang memperlihatkan karakter moral yang terus menerus dan konsisten. Kan jamak gitu ya, terus menerus konsisten. Jadi perbuatan ini yang memancarkan terang Tuhan Yesus harus dilakukan terus menerus dan konsisten. Bukan hanya sekali dua kali berhenti, sekali dua kali berhenti gitu ya. Kalau hanya sekali dua kali berhenti, berhentinya juga lama gitu ya. Ini kan nggak lain dari fungsi lampu yang nyala mati dan matinya lama lagi. Yang Tuhan mau lampu kita itu nyala terus. Jangan berkedip-kedip gitu kira-kira. Maksud penulisan perbuatan dalam bentuk jamak, yaitu erga, yang mana bentuk jamak dari ergon. Maka itu harus terus menerus. Lampu kita itu harus menyala terus di seluruh kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar-benar berfungsi sebagai terang. Semakin kita hidup dalam kebenaran, terang kita semakin memancar dan berkesinambungan. Terang kita akan bercahaya di depan orang, ya kan? Artinya langsung di depan orang sehingga orang dapat benar-benar melihat terang kita. Bercahaya di depan orang maksudnya perbuatan kita harus bisa terus-menerus dilihat oleh orang. Jangan sampai dari 10 perbuatan yang kita lakukan, beberapa di antaranya cacat dan menjadi penghalang bagi orang lain sehingga dia gagal untuk menjadi percaya atau gagal untuk berubah karena dia lihat kita juga nggak berubah. Nah, kalau kita bisa memancarkan terang itu terus menerus, itulah menjadi terang yang sejati dan bisa mengubahkan masyarakat di sekitar kita. Sebagai hasil dari terang yang bercahaya itu, orang akan memuliakan Bapa. Maksudnya dia tidak sekedar mengaku bahwa Allah itu baik. Tetapi dia benar-benar memperagakan di dalam seluruh tindakan, di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga orang akan diselamatkan dengan mengenal Allah yang benar. Didewasakan dan akan menjadi terang bagi sesamanya pula. Tentu memuliakan Bapa itu membuat orang lain juga memuliakan Bapa. Oleh karena itu tentu kita yang terlebih dahulu harus menjadi anak-anak Bapa yang melayani dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melayani dia, bagaimana kita bisa mengharapkan kita bisa mengubah orang lain? Karena tidak ada bukti yang kita bisa pancarkan. Nah, kemudian kata percaya di dalam Matius 5 ayat 16 adalah lamsato, yang merupakan sebuah perintah. Nah, kalau hidup seseorang, dalam hal ini hidup seorang percaya, terus menerus terseok-seok dari masalah ke masalah lain, maka itu dia tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu dia harus memeriksakan dirinya apakah hidupnya bisa menjadi terang. Kalau Allah memandang kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mau dan rela menjadi terang, maka ia tidak akan mengizinkan masalah mengganggu fungsi kita untuk menjadi terang. Kegagalan orang percaya dalam melayani Tuhan dan menjadi terang yang terus-menerus adalah kalau orang itu memang tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga ia tidak bisa menjadi pelita yang ditaruh di kaki Dian. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini seseorang biasanya punya dua peran, biasanya diklasifikasikan. Orang yang memberi pengaruh kepada lingkungannya,
atau orang yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Oke, jadi ada dua ya. Yang pertama, yang paling buruk lah sebut saja. Orang yang muda atau manusia yang muda dipengaruhi oleh dunia. Yang kedua yang diingini Tuhan adalah manusia yang memengaruhi dunia. Mengubahkan dunia dari tindakannya sehari-hari. Kelompok manusia yang dipengaruhi dunia pastinya hidup dalam keinginan daging. Inilah orang-orang yang dipengaruhi oleh dunia. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan lain-lain. Orang-orang yang seperti ini pada akhirnya menjadi antek kuasa kegelapan dan memengaruhi orang lain juga agar memiliki pola pikir dan pola tindak seperti dia. Seperti yang dia lakukan. Maka orang-orang seperti ini akan menjadi alat iblis untuk menambah jumlah orang ke neraka. Nah, sementara orang-orang yang tergolong di dalam kelompok orang-orang yang bisa memengaruhi dunia, jumlahnya sangat sedikit. Mereka adalah kelompok manusia yang tidak terpengaruhi pola pikir dan pola tindak manusia di sekitarnya. Walaupun dari kehidupan lahiriahnya tampak sama seperti orang lain, tapi warna batinnya dia berbeda. Mereka tidak terpengaruh oleh dunia di sekitarnya. Sebab mereka telah bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan rohani yang benar. Yang berasal dari pembaharuan pikirannya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Dia terus menerus memperbaharui pikirannya. Nah, pembaruan ini dimaksudkan agar kehidupan orang yang percaya tidak menjadi sama dengan dunia ini. Untuk mengalami itu, maka seseorang harus belajar firman Tuhan terus-menerus. Manusia tipe seperti ini memengaruhi dunia sekitarnya. Sebab hidup mereka sudah dipengaruhi dan diubahkan begitu rupa oleh Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang sudah dipengaruhi dan diubahkan sedemikian rupa oleh Tuhan, tentu saja orang-orang yang mau mematikan kedagingannya, yang mana hari demi hari dia terus mau memperbaiki karakternya yang cacat, yang saya katakan tidak terjadi dalam waktu semalam, maka orang-orang yang dipengaruhi dan diubahkan oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang juga dapat memengaruhi atau mengubahkan orang lain. Meskipun orang lain bisa saja menolak untuk diubah. Tetapi orang ini punya potensi besar untuk memengaruhi atau mengubahkan orang lain. Tetapi sekali lagi proses untuk dipengaruhi atau diubahkan Tuhan itu supaya dia mampu juga untuk memengaruhi atau mengubahkan orang lain adalah sebuah proses yang panjang. Yang tidak ada jalan pintasnya. Tidak ada proses cepat atau proses kilatnya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan ketekunan yang sungguh supaya bisa menjadi berbeda dengan dunia di sekitarnya. Dan butuh proses yang benar-benar panjang. Seumur hidup pikiran kita harus dibuka selebar-lebarnya untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tergolong dapat memengaruhi atau mengubah masyarakat sekitar haruslah telah mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Barulah ia dapat memengaruhi atau mengubahkan hidup orang lain. Orang yang masih hidup bagi dirinya sendiri tidak akan dapat memengaruhi apalagi merubah orang lain. Tetapi justru akan dipengaruhi atau diubahkan oleh dunia di sekitarnya. Kekristenan pada hakikatnya adalah kehidupan yang membawa dampak bagi dunia. Membawa dampak bagi sekitarnya sebagai terang dan garam dunia. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen sudah layaknya berubah. Karena dengan kita berubah, barulah kita menjadi terang dan garam dunia dan mengubahkan lingkungan di sekitar kita. Selamat berubah dan mengubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya tutup dalam doa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami. Kami mau berubah. Kami mau menjalani proses yang panjang meski itu sulit. Meski sebagian orang menganggapnya itu mustahil. Tapi jika kami serius mau mematikan kedagingan kami dan kami sungguh-sungguh mau, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Karena seperti firman Tuhan berkata, tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang mana orang yang mau sungguh-sungguh mati bagi dirinya dan memberikan seluruh kehidupannya berubah di dalam terang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menjalani firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kita akan berpisah. Angkatlah hati dan kedua belah tangan Anda untuk menerima berkat. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu.
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.